terkait BUMDes yang dibentuk Tukcing deh ya, dibentuk Cicing. Siap. Ditambah di penyertaan modal harus asup dah. Itu baru sisi aktif ya. Sisi aktif. Tapi kalau yang dari sisi sehat, itu tidak lebih dari 5% kan? Yang sehatnya cuma 5%. Tidak lebih dari 5%. Nah, berapa miliar itu penyertaan modal? Lumayan lah. Ya. Punya asetnya miliaran. Tetapi untuk gaji pengurus BUMDes tidak lebih dari 500.000 misalnya. Itu sudah faktor BUMDes yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Aduh, kumaha sehat Kang Pal? Pangestu sehat. Alhamdulillah. Ini kegiatan naon Kang Pal ya sibuk naon ya teh? Kegiatan sekarang lagi sibuk sebagai pendamping BUMDes dari BRI. Kita ngedampingin 15 dalam satu batch di seluruh Indonesia. 15 apa tuh? 15 BUMDes. 15 BUMDes. Nanti yang terdekat minggu depan itu agendanya di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, sama di Sumatera Barat. Roadshow terus atau? Roadshow terus keliling. Potensi anggota dewan ini. Ya. Potensi anggota dewan. Siap. Nah, mau nanya-nanya nih sedikit. Siap. Emang agak menggelitik lah nanya karena kebetulan ketemu Akang nih. Siap. Di Sukamakmur kan. Nah, yang pengen saya tanyakan juga menjadi pertanyaan para masyarakat terkait BUMDes yang dibentuk Tukcing deh ya, dibentuk Cicing. Siap. Ditambah di penyertaan modal harus asup dah. Nah, itu teh sebenarnya dari pandangan forum BUMDes itu sendiri seperti apa ya? Oke, sebenarnya kita juga kalau memahami ini tidak bisa satu arah, Kang. Jadi ini perlu semua pihak turun tangan. Jadi kalau kita dari pakai sudut pandang teman-teman BUMDes juga bisa disalahkan. Teman-teman BUMDes bisa salah. Bahkan dari sudut pandang kepala desa, sudut pandang pemerintahan desa, bahkan sampai tingkat di dinas kabupaten pun juga sebenarnya ada keabaian lah. Ada hal yang diabaikan dalam berbicara regulasi BUMDes. Walaupun sekarang regulasi BUMDes sudah lebih kompleks dengan adanya PP 11 dan Permendes nomor 3 tahun 2021, tapi belum dikuatkan dalam pelaksanaan program di tingkat kabupaten. Sehingga teman-teman BUMDes ketika melakukan penyertaan modal, ketika pemerintahan desa melakukan penyertaan modal ke BUMDes, pertama tidak diukur dari sisi potensi desa, tidak diukur dari bagaimana bagusnya kajian kelayakan bisnisnya. Sehingga akhirnya ketika BUMDesnya diberikan penyertaan modal, mereka bingung mau dibuat apa ini. Mau dibuat usaha apa, mau usahanya usaha apa, dan bagaimana sistematis dan mekanisme kajian kelayakannya juga bingung. Sehingga akhirnya ketika sudah turun modal, yang muncul hanya hasrat saja. Tidak berpikir secara sistematis apakah usaha ini bisa menunjang perekonomian desa atau tidak. Oh gitu. Nah, masalah yang lebih kompleks lagi, kebanyakan kepala desa ini, hampura, oknum lah ya, oknum kepala desa ini memilih SDM BUMDes yang tidak kompeten. Betul. Di dalam bidangnya. Nah, forum BUMDes sendiri sebenarnya punya, apa ya sebutnya, punya fungsi nggak sih buat ngasih pandangan untuk para kepala desa, atau mungkin harusnya kepala desa seperti apa memilih seorang komisaris apa ketua BUMDes? Direktur BUMDes. Direktur BUMDes ya. Oke. Jadi kalau bicara fungsi forum BUMDes sendiri, memang kita punya keterbatasan lah, punya banyak keterbatasan. Karena bicara forum ini hanya sebagai wadah ataupun badan komunikasi, badan koordinasi. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintahan desa maupun dari BUMDes untuk ataupun wajib melakukan komunikasi dengan teman-teman di forum BUMDes. Sehingga akhirnya banyak persepsi BUMDes yang ada di sudut pandang teman-teman di desa kita, di desa-desa itu, menjadi persepsinya masing-masing. Tidak paham bahwa BUMDes ini secara artian esensi lebih dalamnya seperti apa sih gitu. Jadi mereka asal-asalan begitu. Nah, kalaupun memang harapan kami ya ada sebuah badan khusus yang itu menjadi semacam apa ya, semacam aksesor lah. Aksesor bahwa BUMDes ini boleh menyertakan modal, BUMDes ini sudah siap melakukan usaha, sudah siap melakukan penyertaan modal. Nah, kalau hari ini sekarang forum BUMDes ya sifatnya hanya sebatas emosional saja. Ketika dengan pemerintahan desanya sudah dekat, pemerintahan desanya sudah percaya, sudah yakin dengan teman-teman di forum BUMDes, mereka akan melakukan komunikasi. Tetapi kalau mereka memang tidak mau, tidak tahu, bahkan tidak mau, karena mungkin khawatir nantinya terganggu kepentingan-kepentingannya, ya akhirnya memilih untuk tidak melakukan komunikasi. Oh gitu. Jadi intinya diakui sendiri oleh forum BUMDes bahwa saya bilang project BUMDes ini banyaknya mayoritas gagal di saat dibentuk ya. Jelas. Oke. Nah Kang,
ngomongin pertanggungjawaban nih, seharusnya pandangan publik ini kan, ini kan anggaran negara, gitu Betul. kan. Dikelola oleh negara, dikelola oleh desa, dikasih ke BUMDes, tiba-tiba BUMDesnya valid, terus ya udah begitu aja gitu, nggak ada sanksi hukum, nggak ada pertanggungjawaban lah secara hukum oleh para pengurus BUMDes ini. Nah, seharusnya seperti apa sih? Kalau bicara pertanggungjawaban jelas Kang, hari ini setelah adanya regulasi terbaru dengan BUMDes, itu semua pengelolaan usaha melalui BUMDes itu wajib dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bahkan hari ini pun ketika teman-teman di desa menyertakan modal tanpa BUMDesnya punya legalitas yang kuat, tidak berbadan hukum yang dari Kemenkumham ya, bukan dari desa, itu pun sudah bisa masuk ranah pidana. Oh gitu? Betul. Nah, apalagi bicara BUMDes, BUMDes ini memegang prinsip etap namanya Kang, entitas tanpa akuntabilitas publik. Sehingga bentuk keuangan BUMDes ini harus bisa terpublis secara transparan. Gitu. Baik dari penyertaan modalnya, pengelolaan usahanya, sampai pembagian hasilnya, itu harus diketahui oleh seluruh aspek masyarakat. Nah, berarti kan itu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pengurus BUMDes saat ini. Tidak hanya pengurus BUMDes, tapi juga dari pengawasnya, dari kepala desanya, dari pemerintahan desanya. Jadi memang seluruh pihak harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikelolakan oleh BUMDes. Nah, ngomong-ngomong, yang kemarin-kemarin itu kan habis mungkin triliunan kalau se-Indonesia ya. Betul. Triliunan. Pandangan Akang seharusnya seperti apa pemerintah? Kalau bicara pemerintah, sebenarnya harusnya kita buat turunan regulasi Kang. Karena kalau kita mengacu ke Permendes ataupun PP saja, atau mungkin sampai ke Undang-Undang Cipta Kerja pun, itu masih terlalu luas Kang bahasannya. Sebenarnya bisa diturunkan di produk-produk turunan, mau dari Pergub, mau dari Perbub, ataupun Perda, untuk menguatkan regulasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman BUMDes. Sehingga teman-teman BUMDes akhirnya tidak multitafsir dengan ada yang regulasi yang ada di atas. Oh gitu. Nah Kang, sekarang BUMDes dari data Akang yang punya, BUMDes yang aktif ini se-Kabupaten Bogor ada berapa banyak sih? Di Kabupaten Bogor, Iya. aktif ini dalam konteks apa dulu? Menghidupi lah, maksudnya sistem usahanya berjalan. Sistem usahanya berjalan. Kalau kita ukur dari 416 desa, sebenarnya kalau bicara 416 desa secara keseluruhan sudah pernah memiliki BUMDes. Nah, kalau bicara hari ini tahun 2023 yang aktif itu tidak lebih dari 20% ya Kang. 20%? Tidak lebih dari 20%. Wah hebat ya. Itu baru sisi aktif ya. Sisi aktif. Tapi kalau yang dari sisi sehat, itu tidak lebih dari 5% Kang. Yang sehatnya cuma 5%? Tidak lebih dari 5%. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor sendiri kan Akang nih paling dekat lah ya ibaratnya bersentuhan dengan itu. Siap. Menanggapi hal tersebut seperti apa sebenarnya? Apakah apatis? Apakah udahlah uang pusat ini gitu. Yang saya pahami, kalau bicara BUMDes kan bicara di dinas, dibina, dibinanya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, fungsi DPMD ini yang saya tahu adalah fungsinya fungsi pembinaan. Tidak mempunyai fungsi, maaf kalau salah ya, pengawasan ataupun penindakan. Karena fungsi penindakan itu adanya di lembaga penegak inspektorat lah. Ya. Maupun BPK masih masuk mungkin, ataupun misalnya sampai KPK sendirilah gitu. Tapi kalau di DPMD sendiri fungsinya hanya fungsi pembinaan. Sehingga memang dikembalikan lagi kepada bagaimana desa mengawasi dan menginisiasi BUMDes tersebut begitu. Jadi memang yang perlu turun langsung hari ini adalah membuat turunan-turunan penegaknya. Entah nanti misalnya dibuat semacam inspektorat di tingkat kabupaten khusus yang mengawasi teman-teman BUMDes ataupun lain-lain seperti yang diterapkan di BUMD lah. Oh gitu. Nah, selain itu, BUMDes juga, masyarakat kan nggak tahu nih bahwa sebenarnya hasil dari keuntungan BUMDes itu ada sharing profit ke kepala desa. Betul. Nah, sehatnya itu berapa persen kan? Kalau dengan kepala desa sebenarnya bukan sharing profit Kang, tapi lebih ke kewajiban, haknya kepala desa sebagai penasehat di sana. Atau mungkin kalau dulu disebutnya fungsi komisaris. Nah, pembagian hak gaji, presentasi gaji antara penasehat, pengawas dengan direksi yang ada di ketua sekretaris dan bendahara itu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes itu sendiri. Tapi kalau mengacu ke beberapa aturan main di BUMD maupun di BUMN, sebenarnya BUMDes yang sehat itu ketika beban tenaga kerjanya tidak lebih dari 30% total pendapatan bersih BUMDes tersebut. BUMDes tersebut 30% ya? Itu kalau kita ngacu ke beberapa aturan yang ada di BUMN dan BUMD. Oh gitu. Nah, ngomongin BUMDes lagi, karena ini kan forum BUMDes. Sekarang Akang udah jadi duta ya? Duta BUMDes Jawa Barat. Jawa Barat? Iya. Nah, Duta BUMDes Jawa Barat sendiri fungsinya apa sebenarnya Kang? Ini duta ini nih. Ya. Kalau Duta BUMDes Jawa Barat fungsinya lebih ke apa ya? Lebih ke influence lah.
bagaimana teman-teman BUMDes di Jawa Barat, khususnya di pelosok-pelosok daerah, itu bisa terinfluence, bisa tersadarkan bahwa hari ini mau membangun ekonomi desa, mau membangun kesejahteraan desa, paling gampang dan paling realistis adalah melalui BUMDes. Nah, bagaimana Duta BUMDes ini bisa menginspirasi mau kepala desa, mau masyarakat, mau ataupun pengurus-pengurus BUMDes yang sudah ada, itu menjadi lebih termotivasi. Bagaimana membangun BUMDes dengan struktur berpikir yang baik. Bagaimana membangun BUMDes dengan sehat dan bisa menjadi manfaat untuk seluruh pihak. Ngomongin BUMDes sehat itu seperti apa nih Kang? Kita pengen tahu. BUMDes sehat yang pertama ketika mereka punya kajian kelayakan usaha, Kang. Mereka punya proyeksi usaha yang nantinya ketika disandingkan dengan hasil usahanya itu tidak meleset lebih dari 20%, Kang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah BUMDes yang menunaikan hak dan kewajibannya. Banyaklah kasus-kasus BUMDes yang secara branding punya keuntungannya ratusan juta, punya PADS-nya ratusan juta, punya asetnya miliaran. Tetapi untuk gaji pengurus BUMDes tidak lebih dari 500.000 misalnya. Itu sudah faktor BUMDes yang tidak sehat. Karena kenapa? Tidak mungkin ada orang yang mau mengelola bisnis yang sudah beromset ratusan sampai miliaran digaji dengan 500.000 per bulan. Nah, saya biasanya mengambil asumsi ketika ada BUMDes seperti itu, ada sesuatu di dalamnya begitu ya. Itu sudah jadi faktor BUMDes tidak sehat. Artinya BUMDes yang sehat adalah BUMDes yang profesional dan proporsional. Di Kabupaten Bogor ada berapa persen yang kayak gitu? Tidak lebih dari 5%. Nggak lebih dari 5%. Tidak lebih dari 5%. Berarti maksudnya dari 5% itu yang gajinya di bawah 500.000 ada tuh? Emang? Hampir, kalau bicara gaji, mungkin mayoritas masih banyak kan pengurus BUMDes yang tidak digaji sama sekali. Wah, bisa gitu boleh? Aneh kan? Jadi bagaimana mereka mau memberikan effort yang luar biasa buat desanya, kalau mereka sendiri pun tidak dipikirkan begitu. Walaupun memang yang harus memikirkan diri mereka sendiri adalah pengurus BUMDes itu sendiri begitu. Nah Kang, dari hasil 5% tadi sebenarnya kalau ngomongin pendapatan asli desa, mereka sudah bisa sudah bisa mengcover itu. Atau memang hanya untuk hidup mereka aja dulu. Justru pandangan Akang sendiri. Ada benang merah yang belum ketemu dalam kalau bicara aspek BUMDes. Banyak teman-teman BUMDes ataupun kepala desa yang hari ini berpikir BUMDes ini adalah pengabdian, Kang. Berpikir BUMDes ini adalah hal sektor sosial. Padahal itu sangat keliru, Kang. Kalau kita berangkat di BUMDes dari aspek sosial, dari aspek pengabdian, saya yakin nggak bakal ketemu. Ada yang ketemu tapi nggak banyak lah. Nah, karena memang BUMDes ini berangkatnya harus dari sisi bisnis dulu gitu. Pertanyaannya, kalau berangkat dari sisi bisnis berarti realistisnya kita harus berbicara uang dong. Ya. Bagaimana kita bisa mengabdikan, bisa memberdayakan diri kita sendiri di BUMDes. Jangan bicara sekarang hitungan jam kerja lah, 8 jam misalnya, 10 jam, 12 jam. Buat sekedar hadir setiap hari ke BUMDes pun juga saya mikir 2 kali ketika memang saya tidak punya hak apapun di dalam BUMDes. Apalagi bicara 500.000 udah lumayan kan? Lumayan. Apalagi nggak digaji ya? Apalagi nggak digaji. Ngeri. Lucu nih BUMDes. Nah Kang, kembali kita bahas bagaimana anggaran saat itu berapa sih Kang yang Kang tahu untuk semua BUMDes itu kan serentak tuh ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. BUMDes itu sebenarnya sudah ada, Kang. Ada yang sampai berumur dari tahun 2004 sudah ada. 2004 sudah. Ya, salah satunya di Bandung ada di Wangi Sagara. Semenjak Undang-Undang Desa ada, semenjak Undang-Undang Desa hadir, sebenarnya BUMDes sudah muncul. Tapi memang diresmikannya BUMDes ini mungkin bukan diresmikan lah. Mulai mempunyai kekuatan hukum yang jelas dari Kemenkumham itu sejak 2020 mungkin. 2020-an mungkin. Nah itu kan di Kabupaten Bogor masif tuh Kang. Bogor itu mulai dikuatkan untuk BUMDes 2018 Kang. Ada SE dari Bupati tentang percepatan pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes. Itu SE 2018 dan keluar juga Perbub nomor 79 tahun 2018. Nah di situ mulai itu digenjot teman-teman BUMDes di Kabupaten Bogor kaitan dengan BUMDes. Kaitan dengan BUMDes. Nah itu penyertaan modal kalau dikalkulasiin se-Kabupaten Bogor akan tahu mungkin. Ada kalkulasi. Berapa miliar itu penyertaan modal? Lumayan lah. lumayan. Saya kurang tahu kapasitasnya. Cuman lumayan karena fluktuatif ya. Ada BUMDes yang menyatakan modal yang modalnya 10 juta. Bensin eceran 10 juta, 20 juta, ada yang nyampe 500, 800 juta ada. Oke, siap. Nih, terakhir Kang. Ngelihat regulasi BUMDes yang saat ini yang sudah mulai menurut saya diperketat ya. Yap. Diperketat, cuman diberikan pengakuan oleh negara bahwa ini lembaga profit gitu. Yap, betul. Dan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekelas kakap. Betul. Besar apapun. Betul. Lembaga profit. Keuntungan dan kerugiannya apa sih?
keuntungan dan kerugian dari adanya regulasi ini. Yang saat ini. Ya, kalau bicara regulasi yang diperketat sih enggak juga. Justru malah regulasinya ini dibuat sefleksibel mungkin hari ini. Jadi lebih profesional lah. Cuman memang dari sisi pengawasan yang lebih ketat. Nah, kalau bicara keuntungan sudah jelas lah. Sekarang BUMDes sudah bisa bertransformasi menjadi sebuah lembaga bisnis yang punya harapan untuk menjadi besar. Begitu. Sudah punya payung hukum di mana mereka mau menjalankan bisnis apapun yang tidak dilarang oleh negara, yang tidak bertentangan dengan hukum, dan bisa menjadi raksasa di desanya begitu. Juga jual pohon ganja lah ya gitu. Kalau Perda memperbolehkan, bisa juga. Aduh. Yang penting tidak bertentangan dengan Hukum lah ya. negara kita lah. Kita lah ya. Kalau bicara norma itu dikembalikan Mas. Nah, kalau bicara kerugian apa ya? Bicara kerugiannya buat saya sih nggak ada kan. Mungkin buat sebagian pihak ada makin ribet, makin kompleks. Tapi buat saya itu jadi sebuah kemajuan justrunya harusnya. Nah, menurut Akang sendiri perlu nggak sih kepala desa bikin lembaga sendiri? Bagaimana BUMDes? Kan nggak mungkin kepala desa itu bisa 100% mengawasi BUMDes dengan kasih-kasihnya yang Betul. Perlu nggak sih itu dilakukan buat tim khusus lah untuk BUMDes supaya dia jadi pemeriksa atas BUMDes itu sendiri, inspektoratnya desa lah. Jadi sebenarnya Kang, kalau bicara fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan BUMDes di tingkat desa, itu sekarang diperbolehkan penasehat itu tidak harus ex officio dari kepala desa Kang. Oh. Jadi boleh penasehat itu kepala desa menunjuk satu orang yang memang dia concern misalnya dalam konteks bisnis dan konteks pengembangan potensi desa untuk menjadi penasehat, duduk menggantikan kepala desa di BUMDes. Gitu, itu boleh. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, BUMDes itu mau sehat berangkat dari bagaimana awal mulanya. Jadi apakah BUMDesnya itu dibentuk atas dasar musdes saja, tiba-tiba ada pengurus BUMDes, terus tiba-tiba ada pencalonan yang lain-lain, itu pun sudah bahasa Sunda sudah leheng Kang, Ya, sudah mendingan gitu. Tapi yang lebih kompleksnya ada, yang lebih idealnya ada, yaitu kita bentuk pansel dulu Kang. Jadi BPD itu dengan kepala desa, dengan pemerintahan desa membentuk pansel Kang, panitia seleksi. Nah panitia seleksinya ini dari berbagai unsur, mulai dari unsur akademisi, unsur praktisi, unsur pemerintahan, unsur tokoh masyarakat yang nantinya berembuk tentang potensi di desanya, tentang karakter ataupun tipikal nanti ya, tipikal pengurus BUMDesnya mau kayak gimana gitu. Itu dibentuk oleh pansel untuk meminimalisir orang-orang yang tidak berkompeten masuk di dalam pengurus BUMDes gitu. Nah, nanti dari situ akan ada challenge juga dari musdesnya mau sampai ke arah mana nih. Kalau di desa kan ada yang namanya RKP, ada yang namanya RPJMdes. Nah, BUMDes pun juga harus punya. Bagaimana BUMDes ini 1 tahun mau seperti apa nih? Karena dari awal BUMDes sudah salah kaprah. Dia di tahun pertama pengen nyumbang PADes. Itu buat saya terlalu apa ya? Terlalu ngawang-ngawang, Kang. Oh ya. Jadi harusnya step by stepnya juga jelas. Tahun pertama mereka targetnya adalah mensustainkan bisnisnya dulu. Tahun kedua adalah bagaimana memenuhi hak pengurus BUMDes dan seluruh pihak yang berkontribusi di BUMDes. Tahun ketiga baru bicara PADes berapa persen. Tahun keempat, tahun kelima terus sampai nanti bisa desanya mandiri secara finansial. Jadi action plan-nya itu jelas ya. Oke, siap atur nuhun. Sami-sami bisa Sulna. Makasih banyak nih udah bisa ngobrol bareng-bareng. Siap, sami-sami. Next time kita ngobrol lagi. Aman, pokoknya mah tetap semangat buat Akang dan teman-teman BUMDes di seluruh wilayah. Siap. Mantap. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.